Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak dalam pembelajaran matematika. Kali ini Ibu akan menerangkan tentang rotasi. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan dilatasi. Nah, rotasi atau perputaran ya adalah merupakan transformasi yang memutar setiap titik dengan sudut dan arah perputaran tertentu terhadap titik yang tetap. Titik yang tetap tersebut disebut titik pusat rotasi. Sini sudah dijelaskan ya. Kemudian, besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal dinamakan sudut rotasi. Ya. Kemudian, perputaran atau rotasi itu seperti ini. Misalnya, ini adalah sudut rotasinya, ya, sekian. Misalnya, bangun A, B, C diputar menjadi bangun segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Ya, setiap titik pada daerah segitiga ABC diputar sejauh theta radian. Ya, transformasi ini dinamakan perputaran atau rotasi. Nah, akan lebih jelas dengan ini. Perhatikan, kalau rotasi 90 derajat dengan pusat 0,0, ya, maka 90 derajat itu kalau dikatakan 90 derajat positif, dia berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi, mana bayangannya? Segitiga ini. Yang oranye ini ya. Nah, kalau dikatakan 90 derajat searah jarum jam, berarti dia negatif, min 90 derajat. Gitu ya. Nah, sekarang rotasi 90 derajat dengan pusat 0,0 ini, dengan pusatnya ini, ya, maka titik A-nya ini berapa? 3,9. Kalau diputar sejauh 90 derajat dengan pusat 0,0, maka 3,9 menjadi A aksennya inilah, min 9,3. Nah, kemudian kalau titik B, 3,3 menjadi min 3,3. Titik C, 6,3 menjadi C-nya ini ya, min 3,6, dan seterusnya ya. Nah, kemudian kalau dikatakan rotasi min 90 derajat dengan pusat 0,0, tadi Ibu sudah katakan, kalau positif 90, dia dari titik ini dengan pusat ini ya, maka berlawanan dengan arah jarum jam. Ini dikatakan rotasinya positif. Tetapi kalau searah jarum jam, ya negatif. Seperti ini. Min 90 derajat. Dengan pusat 0,0, maka titik A 3,9 menjadi 9,-3. Ya. Kemudian titik B-nya 3,3 menjadi B aksennya 3,-3. Dan C adalah 6,3 menjadi C-nya 3,-6. Untuk pusat rotasi 0,0, untuk selanjutnya kalian cukup mengingat-ingat rumus ini ya. Sudut rotasinya 90 derajat atau min 270 derajat itu sama ya. Maka jika koordinat semulanya X, Y, maka hasil rotasinya adalah min Y, X. Tadi sudah dibuktikan dengan gambar ya. Nah, kemudian untuk 180 derajat sudut rotasinya atau min 180 derajat, jika koordinat semulanya X, Y, maka hasil rotasinya adalah min X, min Y. Sedangkan kalau sudut rotasinya 270 derajat atau min 90 derajat, maka koordinat semulanya X, Y, hasil rotasinya adalah Y, min X. Nah, sedangkan kalau untuk pusat rotasinya tidak 0,0 ya, yaitu pusat rotasinya A, B, jika sudut rotasinya 90 derajat atau min 270 derajat, koordinat semulanya X, Y, hasil rotasinya adalah B ditambah A min Y. Mana B? Ini loh pusatnya A, B. X, Y-nya mana ini? X, Y.
koma, B min A plus X. Jadi kalian tidak perlu menggambarnya lagi, cukup menghafalkan ini aja ya. Nah, untuk sudut rotasi 180 derajat atau min 180 derajat dengan pusat rotasinya A, B, maka koordinat semulanya X, Y, hasil rotasinya adalah min X ditambah 2A, min Y ditambah 2B. Ya. Kemudian untuk sudut 270 derajat atau min 90 derajat sudut rotasinya dengan pusat rotasi P, A, B, koordinat semulanya X, Y, maka hasil rotasinya adalah Y min B plus A, min X plus A plus B. Nah, sekarang perhatikan. Contoh, tentukan hasil rotasi titik berikut. Nomor 1 ya. Nah, A, titik A 2,4 dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat. Tadi kalau sedangkan yang B, titik B min 3,2 dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusatnya 1,3. Nah, ini perbedaannya ya. Perhatikan, kalau titik A 2,4 dirotasikan 90 derajat terhadap titik 0,0 sebagai titik pusatnya, maka tadi kan apa? Min Y, X. Nah, X, Y. Kalau min Y berarti Y-nya kan 4, jadi min Y itu min 4, X, X-nya 2. Nah, kemudian kalau yang titik pusatnya 1,3, bagaimana? Perhatikan tadi rumusnya kan ini. Kita tempelkan aja rumusnya ya. Jadi, kalau pada saat mengerjakan, kalau di matematika tuh ya, apapun soalnya, apa yang tahu tempelkan di rumus. Nanti lama-kelamaan akan semuanya akan tahu ya, akan ketemu. Nah, seperti ini. Titik B min 3,2, tadi kan pusatnya 1,3. Maka rumusnya kan kalau dengan pusat 1,3 ya, ini sebesar 90 derajat, rumusnya B plus A min Y, B min A plus X. Nah, sekarang ini A, B, ini X, Y. Masukkan. B mana? Ke 3. Ditambah A ke 1. Dikurangi Y, Y-nya 2. Koma. B, B-nya kan 3. Dikurangi A, dikurangi 1. Ditambah X, X-nya min 3. Kita sederhanakan. 3 tambah 1, 4 dikurangi 2, 2. Nah, 3 dikurangi 1, 2 ditambah min 3 sama dengan min 1. Atau 3 dengan min 3 habis, tinggal min 1. Ya. Sekarang Ibu lanjutkan dengan yang keempat, yaitu dilatasi. Ya. Apa itu dilatasi? Dilatasi merupakan proses pengalian ukuran bangun atau benda. Pengalian tersebut dapat berupa pembesaran atau pengecilan. Jadi kalau faktor dilatasi tergantung dari faktor dilatasi ya. Dan yang ketiga adalah unsur yang harus ada pada dilatasi, yaitu titik pusat dan faktor skala atau faktor dilatasi. Nah, sekarang perhatikan, ini ada rumusnya ya. Jika koordinat semulanya X, Y dengan pusat dilatasi 0,0, faktor dilatasinya K, cukup dikalikan aja. Hasil dilatasinya X kali K, Y kali K. Ya. Boleh dibalik-balik ini, K kali X boleh, karena perkalian bersifat komutatif. Kemudian, jika koordinat semulanya X, Y, pusat dilatasinya A, B, nah ini kan pusatnya tidak 0,0 ya. Faktor dilatasinya K, maka hasil dilatasinya adalah, perhatikan, K kurung X min A, kurung tutup, ditambah A, koma, A kurung Y min B, ditambah B.
contoh. Nah, akan lebih jelas dengan contoh ya. Perhatikan. Contoh yang kedua, tentukan hasil dilatasi titik berikut. A. Titik C min 1,3 dengan faktor skala min 2. Ya, terhadap titik pusat 0,0. Sedangkan B, titik D 1,-5 dengan faktor skala 3 terhadap titik pusat 2,-2. Nah, mari kita jawab. Titik C min 1,3 dengan pusat dilatasinya 0,0, faktor skalanya min 2, maka ini langsung aja dikalikan. Min 1-nya kali min 2, karena faktor dilatasinya min 2 ya. Langsung min 1 kali min 2, 3 kali min 2. Hasilnya adalah min 1 kali min 2 itu 2, 3 kali min 2 itu min 6. Jadi titik min 1,3 dengan faktor skala min 2 terhadap titik pusat 0,0, maka hasil dilatasinya adalah C aksen 2,-6. Sekarang, kalau titik D 1,-5, jika titik pusatnya 2,2, dan faktor skalanya atau faktor dilatasinya adalah 3, maka tadi kan rumusnya K kurung X min A plus A. K-nya berapa? 3 kurung X min A. X-nya ini. 1 dikurangi A. Ditambah A. Pusatnya kan A, B ya. Koma. K kurung Y min B. K-nya 3. Ini ya. 3. Y min 5 dikurangi B. Ditambah B. Nah, kita sederhanakan. Perhatikan. 1 dikurangi 2 min 1 kali 3. Min 3 ditambah 2. Min 1. Sedangkan ini, ya di dalam kurung kita selesaikan dulu. Min 5 ditambah 2 min 3. Min 3 kali 3 min 9 ditambah min 2 min 11. Ya. Contoh 3. Titik B dirotasikan sebesar 90 derajat searah jarum jam terhadap titik pusat 3,1 menghasilkan ininya ya, bayangannya yang tahu ya. Menghasilkan titik B aksen 4,-1. Tentukan koordinat titik B. Nah, jawab. Rotasi 90 derajat, Ibu kan tadi sudah bilang, kalau 90 derajat saja disebutkannya, itu artinya dia berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kalau di sini dikatakan searah jarum jam, berarti dia min 90 derajat. Ya. Ketahui A-nya berapa? Pusat A itu 3,1, berarti A-nya 3, B-nya 1. Nah, hasilnya bayangannya adalah 4,-1. Maka jika titik B itu adalah X, Y, ya, dengan rotasi min 90 derajat, dengan pusat A, B, tadi kan rumusnya gini, Y min B plus A, min X plus A plus B. Nah, kemudian perhatikan, kita tinggal masukkan aja angkanya. Kita kan X, Y-nya belum tahu. Nah, B-nya yang tahu dan A-nya. B-nya adalah 1, A-nya 3. Jadi, Y min 1 plus 3, min X plus A-nya 3. Plus 3 plus 1. Kita sederhanakan. Perhatikan, sedangkan diketahui B aksennya adalah 4,-1. Berarti, perhatikan, yang depan sama dengan depan, yang belakang sama dengan belakang. Maka perhatikan, Y min 1 plus 3 sama dengan 4. Dan depan sama dengan depan. Ya. Perhatikan, kita selesaikan. Y sama dengan ini min 1 tambah 3 kan 2. Positif 2 pindah ke ruas kanan menjadi min 2. Berarti Y sama dengan 4 min 2. Berapa? Y-nya 2. Kemudian yang ini belakang sama dengan belakang. Min X plus 3 plus 1 sama dengan min 1.
kita sederhanakan. Min X sama dengan 3 tambah 1, 4, pindah ke ruas kanan, jadi min 4. Min X sama dengan min 5. Min 1 dikurangi 4 adalah min 5. Maka X-nya sama dengan 5. Jadi, titik B-nya berapa? Titik B-nya adalah 5,2. Nah, perhatikan. Di sini ada soal untuk kalian kerjakan. Ada tentukan hasil transformasi titik berikut A, B, C, dan D. Ada 4 soal. Ya, jangan lupa kalian kerjakan, kemudian jawabannya kalian tulis di kolom komen YouTube. Ya, selamat mengerjakan, selamat belajar, semoga sukses. Salam sehat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Hanya ini yang dapat Ibu berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.